Salam sejahtera untuk kita semua. Marilah kita sejenak mendengarkan firman Tuhan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan, tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Namun yang terkecil dalam kerajaan sorga lebih besar daripadanya. Matius 11 ayat 11. Salah satu hal yang menjadi kecenderungan kita manusia adalah tidak pernah mau menjadi terkecil. Menjadi terkecil seringkali menjadi sesuatu yang dipandang memiliki makna negatif. Kita manusia selalu ingin menjadi yang terbesar, karena menjadi terbesar berarti bisa saja menjadi terbaik, terhebat, ataupun terkemuka. Sebaliknya, menjadi terkecil berarti menjadi terbelakang, terburuk, ataupun tertindas. Dalam firman Tuhan hari ini, Yesus berbicara tentang Yohanes Pembaptis, sosok pribadi yang tampil lebih dahulu dari dia. Yohanes Pembaptis telah dikenal banyak orang dan menjadi idola. Yesus mengatakan, tidak pernah tampil yang lebih besar daripada Yohanes. Meski demikian, Yesus dengan lugas mengatakan, yang terkecil dalam kerajaan sorga lebih besar daripadanya. Yohanes tahu itu. Ia tidak komplain bahwa dia bukanlah yang terbesar dari Yesus. Ia sadar posisi dan tugasnya hanyalah mempersiapkan jalan bagi Tuhan dan mengarahkan orang kepada Tuhan. Yohanes Pembaptis memiliki misi yang harus dipenuhi, dan ia telah ditetapkan bahkan sebelum kelahirannya untuk memenuhi misi tersebut. Namun misi itu tentunya berlaku bukan hanya bagi Yohanes Pembaptis saja, tetapi berlaku bagi kita juga. Kita telah dipilih Allah dari semula, dan setiap kita telah ditetapkan oleh Allah untuk menjalankan fungsi khusus di dalam tubuh Kristus. Kita hidup di bumi ini bukan karena kebetulan. Sebaliknya, kita sungguh-sungguh dikenal oleh Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus melalui ajarannya menyampaikan kepada kita bahwa yang terkecil itu adalah yang terbesar. Hal ini jelas dalam ungkapan Yesus, barang siapa merendahkan dirinya sampai ke kedudukan yang terendah, akan menjadi yang terbesar di dalam kerajaan Allah. Dan ini telah ditunjukkan Yesus sendiri kepada kita. Ia telah merendahkan dirinya dengan mengambil rupa seorang hamba yang kemudian rela mati di kayu salib. Dia telah merendahkan dirinya untuk mati dengan cara yang paling aib, di mana ia mengalami bentuk kematian yang paling hina dan yang paling menyakitkan. Namun demikian, Yesus diangkat menjadi terbesar di dalam kerajaan Allah. Keteladanan Yesus dalam menunjukkan diri sebagai terkecil menjadi contoh bagi kita dalam menunjukkan kerendahan hati dalam hidup. Yohanes Pembaptis menjadi terbesar bukan karena ia telah melakukan hal-hal besar dalam hidupnya, melainkan karena kualitas kerendahan hati yang telah ditunjukkannya dalam kehidupannya dengan mengakui kebesaran dan keagungan Allah yang nampak dalam diri Yesus. Biarlah keteladanan Yesus menggerakkan kita dalam menunjukkan kekecilan kita yang tampak dalam kerendahan hati agar menjadi terbesar dalam kerajaan Allah. Kiranya dalam hidup kita sehari-hari menjadikan Dia sebagai penuntun kehidupan kita, sehingga kita dapat bertindak sesuai dengan kehendak-Nya. Jadikanlah Yesus menjadi yang utama dan terutama dalam hidup kita. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami, terima kasih untuk firman-Mu yang telah kami dengar hari ini.
Mampukan kami mengikuti teladan ketaatan dan kerendahan hati-Mu dalam menyuarakan kebenaran dan kekudusan dalam hidup kami. Ajarlah kami untuk berpegang pada janji-janji keselamatan-Mu, dan janganlah biarkan kami terpisah daripada-Mu, karena hanya Engkaulah jaminan hidup kami. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.